Kembali di Perempuan Bicara, saya langsung ingin mendengarkan bagaimana suara dari Shirley dulu ya. Shirley, apakah dengan presidensial threshold 20% atau ambang batas 20% ini, Shirley sebagai perwakilan rakyat lah ya, ini sebagai rakyat juga nih, rakyat muda. Saya mau tanya nih, merasa terwakili nggak dengan PT 20%? PT 20%? Ya. Enggak. Kenapa? Karena demokrasi kita ini kan harus sampai pada titik di mana pada tingkatan di mana warga itu bisa bebas memilih calonnya dan juga dipilih. Itu kan sebetulnya haknya. Mungkin memang untuk mengecilkan dia sampai 0% jelas tadi begitu banyak tantangan yang akan dihadapi. Tapi setidaknya berilah ruang, berilah kesempatan seluas-luasnya kepada calon-calon yang memang layak, yang memang bisa amanah. Kita ini kan dari awal udah Bhinneka Tunggal Ika, Mbak Balkis. Sudah masyarakatnya udah majemuk. Nggak perlu juga kita memilah-milah itu, untuk itu kasih kesempatan, kasih representasi calon-calon terbaik itu, setidaknya kasih ruang dan memilih yang menurut kita terbaik, sehingga yang terpilih pun adalah yang terbaik tanpa harus dihalangi, tanpa harus terhalangi oleh permodalan, oleh kedekatan dengan kekuasaan. Lihatnya ke Bunda Irma nih. Karena tadi Bunda yang bilang 3M ya Bun. Oke, baik. Lalu kemudian, jadi jangan tanpa harus memikirkan tadi permodalan. Tanpa harus memikirkan, aduh ini modalnya gimana ya. Sedangkan sebetulnya dia punya keinginan besar untuk setidaknya memberikan kontribusi baik dari dalam sistem. Dan punya kelayakan terkait itu, tapi karena semua regulasi tadi, akhirnya duluan punya barrier. Oke, tapi dengan era digital saat ini 4.0 dan society-nya 5.0, menurut Shirley, apakah dengan sosial media yang sudah besar ini ya, influence-nya nggak cukup, permodalan itu direduksi? Media itu kan salah satu tiangnya ya Mbak, tiangnya demokrasi, yes. Tapi ada banyak hal di balik itu yang harus juga kita pertimbangkan. Media itu jelas adalah salah satu tiang yang harus juga diperhatikan. Bahkan modal itu salah satu alokasinya adalah untuk awareness publik, yang otomatis pakai media. Tapi kalau ternyata nih pemilik medianya juga adalah pelaku kan gimana ya Mbak? Oke, saya berarti tidak merasa terwakili dengan PT 20%? Tidak. Baik, Mbak Asfi, apakah Mbak Asfi merasa terwakili dengan PT 20%? Jelas tidak, karena itu kan cara berpikir tadi yang kita bahas bahwa partai politik adalah wakil rakyat titik. Dia memang betul salah satu kanal, tapi kan ada yang sekarang ada calon independen. Jadi tidak semua rakyat harus disalurkan melalui partai politik suaranya. Dan karena itu menjadi aneh ketika banyak anggota DPRD dan lain-lain, kursi-kursi itu dipilih secara langsung, tapi hanya ada recall-nya dari partai politik, pergantian antar waktu. Ini kan sebetulnya zombie dari masa lalu yang masih hidup. Harusnya apa? Harusnya kita punya recall oleh pemilih. Jadi tadi saya sepakat dengan Bu Ledia, bahwa banyak sebetulnya anggota DPR itu punya kewajiban mendengarkan, tapi tidak. Bagaimana caranya kalau nggak didengarkan? Kalau di negara lain bisa recall. Kalau kita mengumpulkan berapa dari DPT, terserah, kasih aja syarat. Itu jatuh dia. Kita bilang jangan buat undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Dia sahkan, kita jatuh dia, recall. Kan begitu. Dan sebetulnya bukan hanya soal presidensial threshold yang tidak adil. Ketika calon presiden hanya bisa dicalonkan oleh partai politik, itu adalah sebetulnya hal yang paling tidak demokratis, yang paling mendasar di Indonesia. Dan selama aturan ini tidak diubah, bahwa ada calon presiden independen, maka ya lama-lamanya oligarki akan terus hidup. Dan kendaraan oligarki itu ya partai politik. Jadi ada calon independen yang bisa jadi solusi? Harusnya. Ya kan kalau partai politik itu kerjanya benar, dia nggak perlu takut dong dengan calon presiden independen, karena dia punya mesin. Kan dia harus syarat partai politik itu ada berapa ya, di 50% dari provinsi gitu ya. Di atas kertas dia pasti menang. Kalau partai politik takut dengan calon presiden independen, itu artinya mereka sudah mengaku bahwa partai politik nggak beres, karena mereka takut dengan calon presiden independen. Oke, saya mau ke Bu Ledia. Bu Ledia, bagaimana dengan pernyataan dari Mbak Asfi tadi? Calon independen bisa jadi solusi, win-win solution, tapi berani nggak parpol ada calon independen? Bu Ledia. Ya, ini sebetulnya harus dikaji secara lebih mendalam lagi ya, karena di dalam antara konstitusi, kemudian undang-undang partai politik, dan ini pada dasarnya sih menurut saya kalau kita mau mengkaji itu lebih mendalam dan menjadi bahan perdebatan diskusi, harusnya kita membuka kesempatan untuk melakukan revisi terhadap paket undang-undang pemilu, pemilihan presiden, pilkada, itu harusnya kemudian jadi bagian. Yang kemarin wacananya kan sebetulnya direncanakan untuk diubah secara bersamaan, tetapi kemudian tidak jadi.
Nah, sebenarnya ini bisa menjadi bagian dari perdebatan dan diskusi untuk kemudian menjadikan regulasinya Oke. memungkinkan atau tidak dengan kejadian dengan kajian-kajian yang lebih mendalam itu. Pertanyaan Jadi saya, harusnya ya pertanyaan saya Bu Ledia, artinya perdebatan ini setuju bahwa calon independen bisa menjadi solusi agar rakyat merasa terwakilkan atau tidak? kalau saya sih melihat kita masih perlu melakukan kajian lebih mendalam lagi karena Oke. berkaitan dengan konstitusi, berkaitan dengan undang-undang yang ada dan Baik. secara umum sebenarnya bisa aja dengan catatan tadi ada kualifikasi dan harusnya juga disepakati juga Baik. Baik Ibu oleh Ledia. partai politik gitu. Baik. Berarti kalau Bu Ledia masih mau mengkaji, saya mau tanya ke Bu Irma. Apakah tadi harapan dari rakyat yang tidak kemudian merasa terwakilkan dengan PT 20% bisa saja calon independen menjadi solusi misalnya? Tadi kan Mbak Lydia sudah menyampaikan bahwa ini ada kaitannya dengan konstitusi kita. Ya. Ada di undang-undang itu sudah jelas dinyatakan kan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, MK juga sekarang ini kan sudah memutuskan 20% ya. Ya. Nah, untuk bisa mewakili suara rakyat, Nasdem melakukan konvensi. Oke. Jadi siapapun rakyat Indonesia, mau Shirley, mau Asfi, mau Ya. mencalonkan diri menjadi calon presiden, ikut konvensi di Partai Nasdem, pasti bisa. Tapi paling tidak nih, walaupun MK memutuskannya masih begitu regulasinya, kalau di kacamata se-expert Ibu Irma nih, apakah calon independen bisa jadi solusi atau jangan-jangan parpol takut dengan calon independen tadi? Saya kira enggak juga. Hmm. Parpol bukan soal takut atau tidak takut, tapi hari ini kita sama-sama tahu bahwa konstitusi kita tidak menyatakan seperti itu. Jadi tidak ada di dalam konstitusi kita calon independen. Kalaupun itu mau dilakukan, artinya kan harus mengubah dulu. Konstitusi kita harus direvisi. Oke. Nah, Tapi kalau itu berubah, masalahnya. kalau misalkan ini kita masih punya 2 tahun, kita nggak tahu ya apa yang bisa terjadi dalam 2 tahun. Kalau bisa berubah, kira-kira Ongkos politik independen itu lebih besar loh. Ngumpulin KTP aja berapa duit tuh? Satu KTP gocap. Berapa Oke. banyak yang harus dia bayar? baik. Oke, jadi solusinya adalah tetap ikuti regulasi MK. Saya kira itu. Dan yang mungkin paling- solusi paling bukan dangkal ya saya katakan, yang paling mungkin bisa terlihat adalah jadilah seterkenal mungkin agar bisa dilirik oleh parpol supaya bisa diusung begitu ya Mbak Asmi dan Shirley. Satirnya begitu ya Bu Ledi. Oke. Tapi gini, oke terima kasih. Sepertinya pembicaraan ini masih kita akan bahas lagi di kesempatan lain waktu. Mudah-mudahan ada perspektif baru lagi yang kemudian bisa memberikan kita insight soal bagaimana PT Threshold ini bisa mewakilkan rakyat Indonesia seharusnya. Terima kasih Ibu Ledia, terima kasih Mbak Asfi, terima kasih Bu Irma dan juga Shirley sudah ada di Perempuan Bicara. Sehat selalu, kita jumpa lagi minggu depan.